Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda untuk tetap membahas tema-tema teraktual, topik-topik terupdate yang terjadi di sekitar kita. Baru saja kita mendengar kabar bahwa Kementerian Agama Kemenak Indonesia melakukan kerjasama dengan US atau Amerika untuk mengadakan bentuk kerjasama beasiswa bagi para santri dan juga ustadz-ustadznya. Sepertinya tidak cukup bahwa sekolah umum saja yang menjadi tempat penyebaran ide kapitalis, bahkan hari ini pesantren pun tidak luput dari incaran penyebaran ide kapitalisme ini. Seseram itukah kondisi umat Islam saat ini? Kita akan mendiskusikannya dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya sore ini. Ada Ustadz Risa Musada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, meski sedikit lelah, tapi insya Allah tetap semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat Ustaz. Baik, Amin. seperti di awal saya sampaikan bahwa sepertinya hari ini tidak cukup bahwa sekolah-sekolah umum saja yang menjadi media untuk penyebaran ideologi kapitalis. Bahkan pesantren pun sudah menjadi sasaran dengan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Amerika. Sebenarnya kalau Ustadz sendiri mengamati Ustadz, bagaimana atau tujuan utama dari kerjasama antara Kemenak RI dengan Kedubes Amerika Serikat di bidang Islam tersebut? Ya, ketika kita memperhatikan sebenarnya ini perang sejak lama, ini perang pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya khususnya kafir Barat terhadap dunia Islam. Bahkan semenjak sebelum Islam itu mengalami kemunduran yang sangat drastis seperti saat ini, mereka senantiasa berusaha untuk menggerogoti mafhum-mafhum Islam. Nah, saat ini kemudian makin jelas arah arah gerak mereka dengan menyasar bagaimana generasi-generasi Islam itu sendiri yang kemudian bisa menjadi corong dari ide-ide Amerika khususnya, ya, diantaranya demokrasi, dengan menyasar generasi dari pesantren, karena pesantren itu salah satu benteng keislaman di Indonesia khususnya. Nah, disinilah kemudian Amerika dengan lembaga-lembaga kompradornya, diantaranya Rand Corporation dan lain sebagainya, itu ini yang melakukan bagaimana santri-santri itu sebagai calon-calon mercusuar kaum muslimin bisa justru berbalik menjadi corong mereka. Nah, ini kerjasama ini, aktivitas ini sebenarnya sudah lama sekali, yang awalnya melalui lembaga-lembaga independen Amerika, kemudian sekarang secara resmi itu bahkan Amerika secara hubungan bilateral dengan Kementerian Agama, Kedubes Amerika Serikat dengan Kementerian Agama sudah sudah menandatangani bahkan MOU untuk memberikan fasilitas, ya, iming-iming fasilitas bagi santri untuk bisa belajar di kampus-kampus Amerika. Nah, ini kalau kita tidak jeli, maka kita akan kecolongan lagi gitu. Jangan sampai kemudian kita kaum muslimin kecolongan generasi terbaik kita, bahkan menjadi corong mereka. Seolah-olah ini adalah sebuah tawaran yang sangat menarik ya, Ustaz, ya, untuk para remaja kita mungkin. Tentu, jadi saat ini siapa yang tidak ingin kemudian kuliah di Amerika, apalagi dengan embel-embel beasiswa yang secara prestis bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, teman-teman mereka, itu adalah satu prestis yang luar biasa. Seorang santri yang notabene berkecimpung dalam dunia agama, dunia kitab, kemudian tiba-tiba mendapatkan tawaran untuk kuliah di Amerika, di mana
saat ini mercusuar pendidikan itu ya diantaranya Amerika, Inggris, ya, Jerman. Nah, ketika kemudian ada di antara anak-anak yang bisa kuliah di sana, itu adalah satu kebanggaan tersendiri. Nah, tawaran untuk kuliah di sana dengan beasiswa, apalagi di sini difasilitasi melalui Kementerian Agama ya, yang kemudian menyasar pesantren untuk kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Amerika ini adalah satu hal yang sangat menarik mereka ya, karena ada kebanggaan tadi, ada prestis ya, dimana saat ini orang belajar itu memang didominasi oleh keinginan mendapatkan prestis. Baik. Tapi kemudian kenapa program Fulbright ini kemudian dianggap memiliki muatan ideologi, Ustaz? Ya, tentu begini. Kalau kemudian kita full belajar sainsnya di Amerika, belajar kedokteran di Amerika, total di pelajaran-pelajaran eksak itu mungkin cenderung aman ya, cenderung hanya mempelajari tentang sains. Tapi program Fulbright ini bukan hanya itu, bahkan yang kemudian ditawarkan adalah studi-studi yang lebih pada pemikiran, bukan sainsnya. Ya. Studi pemikiran inilah yang kemudian jadi bahaya bagi generasi muslimin, karena bagaimanapun itu adalah yang kapitalis dengan demokrasinya sepakat untuk menyebarkan ideologinya, ini tentu akan menularkan pemikiran ini, pemikiran ideologi kapitalis, ideologi atau demokrasinya sebagai satu hal yang lumrah, satu hal yang memang harus diperjuangkan, sehingga ketika ini dibiarkan atau kemudian ini berjalan mulus, bagaimana kemudian seseorang yang belajar kemudian diajarkan, dibina, kemudian didoktrin dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, ditambah lagi dengan imbalan-imbalan materialistik ya, imbalan-imbalan duniawi, tentu mereka akan punya dua motivasi. Yang pertama motivasi prestis tadi, yang kemudian yang kedua motivasi duniawi, sehingga kemudian pemikiran yang dimasukkan ke generasi kaum muslimin ini akan menjadi seolah-olah pembenaran bagi mereka untuk juga disebarkan. Nah, ketika kemudian mereka kembali, mereka sudah punya pola pikir yang kapitalistik, punya pola pikir yang sesuai dengan keinginan Amerika. Sebenarnya kan kita bisa melihat generasi pendahulu yang sudah melakukan hal itu. Ya, di antaranya ada jaringan Islam liberal. Ini kan hasil dari produk produk pendidikan Eropa, pendidikan Barat, kafir Barat, yang kemudian dengan jaringan organisasi ini berusaha memutarbalikkan nilai-nilai kebenaran dalam Islam. Dan ketika kaum muslimin ini membiarkan ini, ya ini kita akan kecolongan berkali-kali lagi, dan generasi kita akan menjadi pendukung ideologi Barat tadi. Baik, Ustaz. Saya juga ingin bertanya, bagaimana Rand Corporation? Konon Rand Corporation itu sudah memetakan atau membagi-bagi umat Islam itu menjadi beberapa kelompok, yang kemudian strategi tersebut akan coba diterapkan oleh Amerika Serikat. Seperti apa hal ini bisa dijelaskan? Ya, Rand Corporation itu paling tidak membagi kaum muslimin itu menjadi dua kelompok besar, ya, kelompok yang bertentangan dengan mereka dan kelompok yang permisif dengan mereka. Nah, kemudian secara penyebutannya ada kelompok ekstremis, ya, Islam ekstremis fundamentalis, ya, sehingga kemudian ini harus diwaspadai. Kalau bisa kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok radikal, kelompok ekstremis ini
dihilangkan dari negeri-negeri Muslim. Kemudian yang kedua adalah kelompok apa namanya tadi ini sebentar maaf. Kelompok demokratis ya, demokrat atau kelompok yang moderat ya, kelompok Islam yang lebih moderat. Dan selanjutnya adalah kelompok tradisionalis. Nah, kelompok yang ekstremis, kelompok yang ideologis, kelompok yang radikal ini harus dicegah untuk kemudian berkembang. Nah, kelompok moderat itu didukung terus-menerus dan kelompok tradisionalis diarahkan untuk bisa mengikuti kelompok yang moderat. Dan ini terbukti ya, bahkan banyak ya kaum muslimin di kalangan pesantren yang sudah mengarah pada Islam moderat ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Baik, sepertinya mereka sudah benar-benar memperhatikan kondisi umat Islam sehingga harus membuat peta-peta untuk bagaimana bisa tetap memecah belah umat Islam. Sepertinya begitu, Ustaz ya? Iya, jadi kalau kita melihat sejarah ya, ini berkaitan karena perang pemikiran ini itu kan perang yang berlangsung semenjak lama sekali gitu ya. Setelah mereka paham betul bahwa kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer, kekuatan fisik, maka mereka mulai memfokuskan perangnya itu pada perang pemikiran. Dan ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Dan puncaknya adalah ya tahun 1924 ya, dengan runtuhnya Turki Utsmani yang sebelumnya itu daulah Islam atau kaum muslimin sudah mulai melemah. Kemudian institusi yang mengayomi kaum muslimin, satu-satunya mengayomi kaum muslimin, bahkan kemudian diruntuhkan atau dibubarkan, sehingga kaum muslimin itu sudah bergeser. Sebagaimana ini pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ya, urul Islam urwatan urwatan ya. Islam itu akan terurai, simpul-simpul Islam itu akan terurai satu simpul demi satu simpul. Ketika terurai satu simpul, maka kaum muslimin akan berpegang kepada simpul berikutnya. Di mana kemudian simpul yang pertama itu hilang adalah hukum, dan yang terakhir adalah sholat. Kita bisa perhatikan kaum muslimin saat ini, benteng terakhir ya, kaum muslimin terlemah adalah yang penting kita sholat. Nah, padahal bukan yang penting kita sholat, sholat itu penting ya. Sholat itu penting, tapi yang lain juga penting gitu. Kalau kemudian yang penting kita sholat, berarti di sini ada mafhum yang selain sholat penting. Nah, ini Rasulullah sudah gambarkan ini. Dan orang-orang kafir ya, Barat itu, kafir Barat itu sudah berperang dengan kaum muslimin dengan fisik dari zaman Rasulullah, bahkan sampai generasi ke generasi itu sudah ada terpatri dalam benak mereka bahwa kaum muslimin tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan. Maka mereka memfokuskan pada kekuatan pemikiran. Nah, diawali dengan bagaimana membuat kaum muslimin menjauh dari Islam, kaum muslimin menjauh dari sumber-sumber Islam, dan kaum muslimin kemudian akhirnya menjauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana sekarang jihad itu sudah dimaknai dengan yang paling sederhana, yaitu sungguh-sungguh. Ya. Selama kita sungguh-sungguh, maka itu sudah dikategorikan jihad. Padahal jihad ada makna bahasa, ada makna istilahi, makna lugawinya adalah yaitu sungguh-sungguh, dan makna istilahinya yang tertinggi adalah qital, perang. Dan ini makna jihad di makna qital itu akan digeser supaya kemudian kaum muslimin tidak mengenal Islam itu tidak mengenal kekerasan, Islam itu tidak mengenal perang, Islam itu sopan santun. Nah, akhirnya ketika ada orang yang menyampaikan jihad, nah ini perlu diwaspadai. Nah ini, jadi mereka orang-orang kafir itu mencoba menanamkan pemikiran-pemikiran ini kepada generasi kaum muslimin dengan program full break ini untuk sehingga kemudian
Mereka tidak perlu turun tangan langsung karena kaum muslimin sendiri yang akan menggerogoti nilai-nilai Islam. Seperti itu, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan saya berikutnya, apa saja bentuk pengaruh ideologi yang kemudian disorot dalam bentuk kerjasama antara pesantren dengan lembaga barat seperti USAID tersebut? Maaf, kurang jelas. Apa saja bentuk pengaruh ideologi yang disorot dalam program kerjasama antara pesantren dan lembaga barat seperti USAID tersebut? Ya, jadi diantaranya adalah moderasi beragama sehingga kaum muslimin mendukung demokrasi secara penuh ya, kemudian memahami makna-makna yang dianggap sebagai kebenaran, padahal kalau kita dalami mana-mana tadi adalah makna yang kamuflase ya. Jadi demokrasi dengan jargonnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, seolah-olah adalah ide yang indah, tapi adalah satu kebusukan yang tidak mungkin terbukti keadilannya, karena tidak ada dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu bisa berjalan secara mutlak. Kemudian juga nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, nilai-nilai hak asasi manusia ini adalah ide dari kafir barat yang menilai bahwa ini adalah hak asasi, jadi kebebasan. Jadi ideologi kapitalis itu kan diawali dengan ide pemisahan agama dari kehidupan ya. Jadi memisahkan Islam dari kehidupan. Ketika kemudian berbicara kehidupan harus memandang tadi demokrasi, memandang hak asasi manusia ya. Diantaranya hak asasi manusia tentu dengan versi barat ya, bukan hak asasi, karena manusia punya hak asasi, diantaranya adalah beragama. Nah, tapi dalam hak asasi manusia versi barat ya, di sini bukan membahas tentang agama, tapi diantaranya yang kebebasan berkeyakinan tanpa batasan gitu. Bahkan bolak-balik keluar masuk agama seseorang, masuk Islam, keluar dari Islam, kemudian masuk lagi, keluar lagi. Ini adalah sesuatu yang hak asasi. Padahal di dalam Islam jelas bahwa orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, sumasdadu kufron, kemudian Allah akan menambah kekafirannya. Ini ada batasan bahwa akidah, keyakinan itu tidak boleh dipermainkan. Dan kemudian di dalam sebuah hadis, man baddala dinuhu faqtulhu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini adalah satu mafhum yang sangat jelas ini secara bahasanya itu, bahwa tidak boleh kemudian kita mempermainkan agama, tapi dengan hak asasi manusia yang ini adalah diawali dengan memisahkan agama dari kehidupan yang menjadi dasar dari ideologi kapitalis. Kemudian selain itu menghargai keberagaman agama. Ya, jadi agama-agama itu semuanya dianggap benar. Jadi menghargai di sini bukan sekedar toleransi yang membiarkan orang yang beragama lain beribadah dengan cara mereka, dibiarkan beribadah di tempat ibadah mereka, tapi menanamkan satu mafhum bahwa semua agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan kebaikan, tujuan kebenaran, ending yang sama, cuman jalan yang berbeda dan lain sebagainya. Ini kan ide-ide yang merusak. Dan kaum muslimin diajak untuk menerima sumber-sumber hukum yang tidak dari Islam. Kalau sumber hukum adalah kesepakatan namanya. Dalam demokrasi itu kan ada kesepakatan ya, yang kemudian disepakati oleh legislasi, dilegislasi oleh legislatif, kemudian menjadi aturan. Padahal dalam Islam jelas inil hukmu illa lillah. Dan diantara yang berikutnya adalah menolak kita di mafhum jihad. Padahal dalam sebuah hadis, dzurwatus sanam fil Islam al jihadu fi sabilillah. Puncak keagungan Islam adalah jihad.
Islam, Allah telah mempredikatkan kaum muslimin sebagai khairu ummah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin adalah kaum umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Dan dengan catatan beriman kepada Allah, ya. Dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah. Nah, tapi kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah amar nahi mungkar itu tidak akan bisa dilepaskan dengan jihad. Nah, ketika jihad direduksi maknanya hanya sekedar, hanya sebatas kesungguhan dalam berjuang, kesungguhan dalam berusaha, tidak ada makna perang di dalam jihad, padahal jihad adalah puncak keagungan Islam. Bagaimana Islam itu akan mencapai puncak keagungannya sebagaimana generasi pendahulu kita, Rasulullah, para sahabat, dan generasi-generasi setelahnya, ya salafus salih, itu benar-benar mewujudkan Islam sebagai khairu ummah. Nah, inilah bahayanya ideologi kapitalis ketika dimasukkan ke dalam mafhum, ya, apalagi pesantren. Nah, ketika pesantren itu yang sudah dimaknai atau difahami oleh mayoritas kaum muslimin adalah sumber ilmu, sumber hasanah ilmu kaum muslimin, sehingga saya contoh lah ya, saya ketika kepingin mendidik anak saya saat saya tidak mampu, maka dalam benak saya yang paling punya kompetensi untuk mendidik anak saya adalah pesantren, di mana kemudian di pesantren itulah hasanah keislaman itu terkumpul di sana. Akan tetapi ketika kemudian dunia pesantren itu sudah teracuni dengan ideologi kapitalis, akhirnya bagaimana generasi pendidikan di dalamnya. Nah, ini bahayanya, bahaya ideologinya seperti itu. Allah. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir masih tentang kondisi di pesantren yang saat ini terjadi. Apa yang kemudian menjadi rekomendasi utama terkait sikap pesantren terhadap tawaran kerjasama pendidikan dari negara-negara barat tersebut? Apa yang bisa direkomendasikan? Ya, pihak pesantren, ya, karena saya juga kebetulan diamanahi untuk membersamai anak-anak yang biasa disebut santri, ya, diamanahi untuk berada di pesantren, ya. Ya, hendaknya pesantren itu, ya, atau secara umum lembaga pendidikan Islam, ya, itu lebih bisa menyeleksi lah, lebih bisa menyeleksi kerjasama internasional, ya. Tidak semua kerjasama internasional itu kita terima secara gebiah uyah gitu. Karena kan kita masih bisa bekerja sama dengan negara-negara luar dari Indonesia yang justru akan menguatkan hasanah keislaman. Contoh umpamanya ke Kairo, Mesir, itu kan masih banyak yang secara ilmiah itu hanif, dan masih secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, atau mungkin ke Yaman atau ke Hadramaut dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh diantaranya. Jangan semua peluang, ya, karena ketika hanya mengejar prestis, ya, maka seleksinya akan lebih longgar, ya. Dan ya, yang pertama yang hendaknya lebih selektif lah, lebih bisa memilih, bisa memilah-milah. Ya, beberapa waktu yang lalu kami di pesantren itu ada tawaran, tapi bukan dalam hal kerjasama pendidikan, tapi pembiayaan pendidikan. Dalam pembiayaan pendidikan saja, pembiayaan pesantren saja, kita harus selektif, gitu. Sumbernya dari mana, gitu loh. Jangan sampai kemudian sumber dana keuangan ini ternyata malah justru menjadi money laundry bagi seseorang untuk menghilangkan jejak pengambilan uang yang tidak benar, ya. Itu saja harus selektif, apalagi ini terkait dengan mafhum generasi kita. Ya, pihak pesantren, pihak lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus lebih bisa memilah. Kemudian yang kedua, ya khususnya yang tadi kembali pertama, khususnya ideologi pemikiran Barat yang harus kita saring betul, gitu, supaya kemudian pemahaman generasi pesantren itu tidak mudah terbawa oleh mafhum Barat. Kemudian pesantren ini juga seharusnya
membangun jaringan ya. Membangun jaringan, membangun komunikasi antar lembaga pendidikan, antar pesantren secara mandiri gitu loh. Ya, jadi jangan kemudian dikit-dikit ada kebutuhan ini harus keluar. Ya. Ketika kemudian antar pesantren itu punya kerjasama ya, yang mungkin pesantren yang kebanyakan santri bisa kemudian dikirimkan ke pesantren yang secara output pendidikan bagus tapi dilalah kekurangan santri ya. Atau kemudian ada pesantren yang biaya kekurangan operasionalnya. Ini kan sebenarnya jaringan ini bisa ketika kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren itu memiliki kesadaran bahwa kita mendidik itu untuk apa sih? Kita mendidik itu kan diantaranya adalah untuk menjadi asar, menjadi jariah yang akan kita harapkan untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, mendidik anak-anak untuk belajar atau mafhum Islam yang itu adalah satu jariah yang harus sangat diharapkan. Sehingga kemudian ketika itu yang menjadi dominasi para pemegang lembaga pendidikan Islam dan termasuk pesantren, seharusnya ada kesadaran untuk bisa saling bekerja sama lah. Baik kerjasama mandiri ini maksudnya sesama kaum muslimin, baik yang di Indonesia atau di dalam negeri maupun sampai ke nasional. Kemudian dalam pengajaran pesantren ini akidah sebagai landasan itu benar-benar harus dikuatkan, khususnya akidah yang kemudian memunculkan mafhum tentang anzimah, tentang aturan-aturan. Nah, kadang-kadang begini, kita membahas akidah tapi tidak berimplikasi pada mafhum akidah ini memiliki konsekuensi untuk taat pada seluruh aturan yang telah Allah tetapkan. Yang kalau bahasa kita itu ya ideologi, ya. Kita harus memperkuat ya pengajaran kurikulum berbasis ideologi Islam, ya. Atau ideologi yang ya Islam tadi. Nah, santri sehingga dengan mafhum ideologis ya, mafhum mabda'i atau mafhum akidah itu memancarkan darinya sistem atau aturan-aturan tidak akan mudah goyah ketika menghadapi berbagai cobaan. Kemudian selanjutnya pesantren atau lembaga pendidikan seharusnya lebih bisa membaca informasi gitu loh. Jadi ada apa di balik tawaran-tawaran ini, ada apa di balik program-program tertentu. Jadi tidak mudah tergiur ya. Kemudian ini bagaimana caranya dengan memperhatikan berita-berita politik sehingga memahami realitas politik dunia. Ya. Ketika memahami realitas politik dunia akan lebih punya gambaran kenapa kok kemudian ini seperti ini. Contoh diantaranya gini, Amerika itu jelas menjadi salah satu penopang utama dari Israel. Nah, Iran itu digambarkan seolah-olah menyerang Israel. Tapi di saat yang sama Iran punya kesepakatan dengan Amerika. Nah, ini tiga berita ini gitu loh ya. Ini harusnya bisa dirangkai, ada apa ini gitu loh. Apakah benar Iran itu mutlak benar-benar memusuhi Israel? Di saat yang sama Iran itu bekerja sama dengan Amerika, ada deal-deal politik dengan Amerika dan tahu Amerika itu adalah pendukung Israel. Nah, tiga kejadian politik, tiga kejadian dunia ini tidak bisa kemudian kita abaikan. Dan ketika kita tidak membaca berita-berita seperti ini, ya akan kesulitan untuk merangkai mafhum politik internasional, mafhum politik, sehingga ketika ada tawaran ini sesuatu yang suatu peluang sehingga bukan akan mudah diterima.
Tapi ketika bisa memahami perpolitikan global, maka ini akan bisa lebih selektif untuk memilih apa namanya tawaran-tawaran tadi. Jadi pihak pesantren, guru, asatidnya, bahkan kemudian santrinya itu juga harus difahamkan tentang realitas politik dunia. Ya. Tentu dengan kacamata ya, pandangan akidah Islam. Kemudian selanjutnya, pesantren itu hendaknya memiliki apa ya kekuatan internal itu. Artinya kekuatan internal gimana? Ketika pesantren itu mandiri, independen, maka arahan dari pihak luar ya, itu tidak akan mudah untuk diterima. Ya. Ketika kemudian ada arahan dari pihak tertentu untuk merubah kurikulum, untuk merubah di pendidikan ini dihilangkan dulu. Ketika dia independen, apa urusannya dengan Anda? Tapi ketika kemudian kita butuh bangunan, kemudian ada yang nyumbang, akhirnya yang nyumbang itu butuh suara, kita mau nggak mau akhirnya mendukung apa nama yang butuh suara tadi. Atau bahkan lembaga-lembaga tertentu yang kemudian akan menggiring atau apa ya membuat kita bergeser dari haluan pokok pendidikan pesantren. Jadi kalau bisa ya hendaknya pesantren itu memiliki kemandirian ya, memiliki independensi lah. Jadi harus independen. Jadi tidak mudah diintervensi oleh pihak lainnya. Kemudian kaum muslimin ini secara umum ya, ketika mau menitipkan anak-anaknya ke pesantren, hendaknya melihat kelima hal tadi ya. Pesantrennya itu permisif enggak ya, selektif enggak dengan kerjasama internasional. Kemudian yang kedua, pesantren tadi punya jaringan antar pesantren atau tidak. Kemudian ada kurikulum yang berbasis ideologis atau tidak. Kemudian ada mafhum, ada diajarkan bagaimana kemudian memandang dunia itu dari sisi politik itu atau tidak ya. Dan punya independensi enggak pesantrennya, sehingga ketika kita menitipkan anak kita di pesantren, kita punya keyakinan oh ini independen, ini begini, sehingga kita akan yakin output dari pesantren tadi tidak akan terpengaruh dengan ideologi Barat, sehingga kaum muslimin harus melihat itu, dan ini bisa terjadi ketika kaum muslimin itu memiliki orientasi pendidikan itu bukan sekedar prestis, bukan sekedar angka, bukan sekedar wahnya apa namanya lembaga pendidikan, tapi ada orientasi bahwa tujuan kita mendidik anak kita adalah untuk membentuk kepribadian anak yang menjadi orang yang berkepribadian Islam. Nah ini ketika orientasi ini ada pada setiap kaum muslimin, ya, mereka punya anak-anak dididik dimanapun, mereka pingin anaknya itu memiliki saksiyah Islamiyah, jati diri Islam, kepribadian Islam, sehingga ini akan menjadi benteng besar yang akan membentengi akidah umat, akan membentengi fikrah umat, akan membentengi mafhum umat dari akidah kafir, dari fikrah kafir, dari mafhum kafir. Jadi paling tidak 6 poin tadi yang kemudian harus kita kita perhatikan lah, atau kita upayakan untuk muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas wawasan yang sudah diberikan, waktu yang diberikan, meluangkan waktu untuk ngobrol di channel ini. Mudah-mudahan jadi pahala yang sangat besar untuk Ustaz. Amin. Kita ketemu lagi di lain waktu Ustaz, karena keterbatasan waktu saya harus mengakhiri obrolan kita. Jazakallah khairan. Baik pemirsa, obrolan saya dengan Ustadz Reza Musada tentang kondisi umat yang saat ini begitu memprihatinkan, sehingga umat Islam begitu menjadi sasaran tembak, bahkan dimulai ketika mereka masih berada di pesantrennya, yang merupakan
harapan terakhir benteng bagi ideologi Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi umat Islam yang tercerahkan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.